Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Jikalau hari ini kami ditambah satu hari lagi, sehingga kami boleh menikmati dan kami persembahkan hari ini menjadi hari yang berkenan kepada Tuhan. Biar hari-hari kami kumpulkan yang sisa ini, Tuhan tambahi kami hari-hari, perpanjang umur kami, hari-hari bukan kami pakai untuk keinginan dunia, yang merusak, memabukkan, menghancurkan umat Tuhan atau merusak rencana Allah. Tapi kami ingin membangun bersama dengan Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Sehingga hari demi hari yang kami akan lalui, kami boleh bijaksana memakainya untuk kemuliaan Tuhan, untuk hari yang bermanfaat bagi kerajaan surga. Kau berikan hati yang teguh, yang kuat, yang kokoh, iman dan pengharapan. Supaya kami tahu sadar panggilan kami sebagai hamba kebenaran, hamba Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih mulia dari segala sesuatu. Biar kami sebagai hamba-hamba Tuhan, bukan sebagai wakil-wakil Tuhan saja di mimbar yang mengumpulkan harta mau dapat pujian dan dilayani. Tetapi kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang mengamalkan kebenaran. Hamba kebenaran sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus yang tanpa cacat, tanpa celah. Walaupun ada kesulitan, ada gangguan, tapi kami tetap Tuhan bertahan untuk kembali kepada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, supaya mereka diberi kekuatan. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang saudara ketika dia menjadi umat Tuhan, anak-anak Allah, mereka tidak mau memiliki sifat-sifat Allah. Banyak orang yang bangga sebagai anak-anak Tuhan, tetapi mereka tidak pernah mencari kehendak Tuhan. Banyak orang-orang di dunia ini yang sudah percaya Tuhan, tetapi tidak pernah mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Banyak orang di dunia ini saudara yang beribadah kepada Tuhan, namun tidak mau berbakti kepada Tuhan. Banyak orang di dunia ini yang berdoa melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka hanya mencari kedudukan, mencari fasilitas, tetapi mereka tidak memuliakan Tuhan. Biar hari ini siapapun kami dalam pelayanan seorang pendeta, pastor, pelayan Tuhan, apapun juga kami disebut hamba atau pelayanan Tuhan. Tetapi bukan atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Nah, namun kami harus nambahi bahwa hamba kebenaran. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Kebenaran itu saudara kita tahu adalah firman itu sendiri. Sebab itu ketika kita hamba Tuhan, dan mana Tuhan telah yang firman yang telah jadi manusia. Mari saudara ketika kita hamba Tuhan, berarti bukan hanya Tuhan secara pribadi fisik ada pada kita, tetapi hidup kita menjadi rumah Allah, artinya rumah firman Tuhan. Inilah Alkitab yang terbaca melalui kelakuan. Orang banyak berpikir aku rumah Tuhan, ada pribadi Tuhan. Jelas disebut Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi bagaimana kita tahu kalau Tuhan pribadi ada di kita? Saudara. Tetapi yang pasti kita tahu bahwa rumah ini rumah Tuhan. Tuhan ada, yaitu firman-Nya dalam diri kita. Di mana Roh Kudus ada pada kita. Karena akan mengurapi firman, mengingatkan kita akan ajaran Yesus. Bersaksi tentang Yesus. Itu Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan Roh Kudus akan mengurapi, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan ajaran Yesus. Roh Kudus akan membuat kita menjadi saksi Kristus. Sebab itu ada Roh Kudus, ada Tuhan. Tetapi kalau firman tidak ada dalam hati hidup kita, saudara jangan saudara merasa oh aku ada Roh Kudus, ada Tuhan. Firman itulah mencerminkan ada Tuhan tidak dalam hidup kita. Melakukan firman itulah saudara berarti Roh Kudus membimbing kita, bukan karunia. Karena orang pada hari terakhir orang berkata, Tuhan aku bisa mengusir setan demi namamu. Aku menyembuhkan, melakukan mujizat, bernubuat demi namamu. Semua orang memuji aku, semua orang disembuhkan. Tetapi Tuhan berkata, enyalah kamu pembuat kejahatan. Karena bukan orang berseru-seru Tuhan masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Loh kok bisa? Bisa saudara. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, tetapi kita tidak menjadi hamba kebenaran. Kita merasa ada karunia, tetapi kita tidak ada firman dalam hidup kita. Sepertinya kita merasa ada Roh Kudus, karunia berjalan, tetapi dia lupa bahwa Roh Kudus itu mengingatkan akan ajaran Yesus. Saudara, banyak orang berkata, aku telah memakai namamu. Orang menyembuhkan dalam nama Yesus, sembuh. Bukankah dia pakai nama Yesus? Betul. Tetapi Tuhan berkata,
bukan orang berseru Tuhan, Tuhan. Bukan orang berkata, Tuhan aku mengusir setan demi namamu. Tetapi kehendak Tuhan. Saudara, ini gak mudah. Kehendak Tuhan. Mengapa Elia itu lebih hebat daripada Elisa? Mengapa? Padahal Elia itu separuh mujizat kuasanya daripada Elisa. Maksudnya kuasa itu bukan bicara kuasa yang ada di dalam dirinya. Tetapi apa yang dia impartasikan kepada banyak orang. Ketika Elia melakukan sesuatu, Elisa akan 2 kali lipat. Karena apa tugas Elia belum selesai diselesaikan oleh Elisa. Itu namanya, kenapa saudara? Karena Elia itu memuridkan dan berhasil. Dan kedua, bukan dilihat mujizatnya. Tetapi dilihat bagaimana dia berbuah. Banyak orang melakukan mujizat kesembuhan. Tetapi tidak bisa saudara menduplikasikan Tuhan dalam kehidupan dia dan orang lain. Sebab itu hari ini, muridkan orang lain. Oh, kalau saya muridkan, dia tak kasih mujizat banyak, aku kalah. Nah, saudara akan melihat bukan mujizat, tetapi saudara akan mewariskan karakter Kristus. Haleluya, itu penting ajaran Yesus. Coba saudara lihat, kita punya anak, kita punya kekayaan. Apa langsung kita jadikan direktur? Tidak, kita sekolahkan. Kita ingin supaya dia pandai, bijaksana, tidak gampang dipuji orang, tidak mudah ditipu, pergaulan yang baik, tidak punya kebiasaan yang buruk. Pastilah, walaupun mungkin kita yang buruk, saudara. Kita sadar, kita salah. Tetapi kita tidak mau anak kita salah. Demikian juga seorang hamba Tuhan yang adalah hamba kebenaran. Dia tidak memamerkan kuasanya. Tetapi dia ingin mendidik, saudara, murid-murid jemaat dia, saudara, untuk menjadi serupa dengan Yesus. Lebih hebat dari dia menjadi serupa dengan Yesus. Bukan serupa dengan dia. Dia sadar apa yang dia lakukan dipuji manusia. Dia sadar itu tidak baik. Tetapi dia tetap lakukan selama dia tidak memuridkan. Ketika dia memuridkan, dia sadar bahwa itu salah. Yang harus diimpartasikan kasih Allah, karakter Allah, ajaran Tuhan. Karunia itu hanya menyertai saja. Haleluya. Saya mau bacakan Efesus pasal 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Saudara, jadi di sini kita tahu bahwa ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Jadi Tuhan membuat gereja, Tuhan menempatkan jemaat itu di hadapan Tuhan, bukan jauh. Ya, dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Jadi Tuhan ingin ketika dia mendirikan gereja, itu ada di hadapan dia. Dan dia mau supaya ada cemerlang. Tanpa cacat, tanpa kerut. Atau sejenis itu. Kalau kita bicara cacat itu, saudara, berarti mobilnya bagus, semuanya bagus, ada cacat-cacatnya. Entah baterainya, entah mesinnya, entah remnya, saudara, entah bodinya, entah apanya, ada cacat sedikit. Tetapi kalau wajah itu muka cantik semua, ada kerut-kerut. Nah, ini kalau wajah. Nah, kalau kita bicara lagi dan atau yang serupa dengan itu. Tetapi dikatakan supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Luar biasa. Tujuannya supaya kudus dan tidak bercelah. Itu tujuan gereja. Itu tujuan Tuhan. Saudara, saya kembali ingatkan bahwa ketika kita dipanggil pelayan Tuhan, hamba Tuhan, apakah kita sekaligus hamba kebenaran? Kalau kita memakai nama Tuhan ngusir setan, apakah kita juga memakai nama Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan? Kalau kita, saudara, kita bisa melakukan mujizat kuasa Tuhan, apakah kita juga bisa melakukan kebaikan-kebaikan? Jangan kejahatan. Dan kalau kita dipanggil Tuhan sebagai jemaat gereja, apakah kita mau berhadapan, berdiri di hadapan Tuhan, bukan kekayaan, bukan dunia? Apakah kita mau, saudara, kita menjadi kudus, ya, dan tidak bercelah? Karena Tuhan tidak mau bahwa jemaat yang ditaruh itu, ya, saudara, sampai cacat, kerut, dan serupa itu. Tuhan mau supaya cemerlang. Tuhan mau saudara dan saya cemerlang, kudus, dan tidak bercelah. Memang tidak ada orang yang sempurna. Tetapi kalau kita mengarah ke sana, walaupun salah kecil-kecil, saudara, tetapi tetap tujuan kita ke sana, kita dianggap bagus. Karena satu tujuan ke kota itu, walaupun kita mungkin singgah minum, walaupun kita mungkin, saudara, belok sedikit,
Tetapi kalau tujuannya jelas, gak salah. Kecuali kalau kita arah berbeda. Sebab itu kalau arah kita kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Kalau arah kita kepada Tuhan, mari kepada kebenaran. Kalau arah kita kepada Tuhan, kepada firman Allah. Kalau arah kita kepada Roh Kudus, ajaran Tuhan harus dipraktekkan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bagi saudara, kau yang punya pergumulan masalah, persoalan, tantangan, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, karir, studi, keuangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kuasa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan jika engkau sakit, tumpahkan tangan bagian sakit. Rahasia kesembuhan, rahasia doa ada di kamar rahasia, bukan di tempat lain. Sumber kesembuhan ada pada imanmu, yang Tuhan akan memakai imanmu, bukan kepada orang lain. Sebab itu jangan sampai mengandalkan orang lain, memberhalakan orang lain. Sumbernya ada pada dirimu, dan Tuhan akan mengurapi iman itu sendiri. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, diberkati, diberi kekuatan oleh Tuhan, diberikan hikmat, dan jalan keluar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.